Kami tiba di Yerusalem pada kurang lebih jam 8 atau jam 9 malam ini. Menginap di Dan Jerusalem Hotel. Ya, di Hotel Dan Jerusalem. Welcome to Dan Jerusalem. Nama Yerusalem sendiri itu dari asal bahasa Ibrani namanya Ir itu kota, Shalom, Ir Shalom ya. Karena kalau dalam bahasa Ibrani Yerusalem itu pakai huruf Y, Yerusalem dari kata Ir itu kota, Shalom, Ir Shalom, Yerusalem, Yerusalem. Ir itu kota, Shalom itu damai sejahtera. Jadi kota damai sejahtera Bapak Ibu. Sekalipun kota ini Bapak Ibu nggak sesuai dengan namanya ya, karena sepanjang sejarah justru di kota ini paling banyak pertumpahan darah. Kenapa? Karena diperebutkan. Ya, berselisih pendapat terjadi di kota ini. Jadi kita pun nanti akan selalu mendoakan untuk perdamaian bagi kota Yerusalem tentunya. Nah, ini sebelah kanan orang-orang Yahudi Ortodoks ya. Di sini dekat dengan kompleks yang dimana orang Ortodoks banyak tinggal. Orang Yahudi itu nggak semuanya begini Bapak Ibu ya. Contohnya Philips enggak, karena kalau yang begini disebut religius. Ya, kalau Philips mungkin dia artinya nggak melaksanakan secara lurus, atau dalam bahasa Jakarta mungkin Yahudi KTP gitu ya, atau Islam KTP. Karena kalau yang religius itu begini Bapak Ibu, mereka pakai baju hitam-hitam, ya, yang wanita kepalanya ditutup, kaos kakinya stocking panjang sampai ke atas. Semua nggak boleh segini panjangnya. Nah itu semua peraturan-peraturan begitu detail itu disebutkan dalam Talmud ya. Jadi orang Yahudi kan memegang Taurat. Nah dari Taurat itu ada tafsiran lagi namanya Talmud ya, yang jumlah bukunya banyak sekali. Kami menuju ke daerah Bethlehem. Ini adalah kuburan Makpela, tempat di mana Abraham dan Ishak dan Yakub dikuburkan. Ya, ini adalah ya kompleksnya. Ya, ini adalah bangunan di mana dulu Abraham, gua Makpela, Bapak Abraham, Ishak dan Yakub dikuburkan sini. Bapak Ibu mengingat kota Hebron, kita mengingat Bapak segala bangsa kita, first patriark ya, Bapak bangsa pertama yaitu Abraham. 2000 tahun sebelum Yesus. Now, if we go back to Abraham, we find out Abraham is not from this land. Kalau kita tahu Abraham itu datang bukan dari tanah ini ya, seperti dikisahkan di Alkitab. Abraham was from Ur Kasdim. Datang dari Ur Kasdim di daerah Irak sana. Irak Utara. The world in the Middle East, all over, pagan. Semua dunia Timur Tengah saat itu adalah penyembahan berhala, belum mengenal Tuhan. The land of Israel is pagan. Juga tanah ini dulu dipegang oleh orang Kanaan yang masih menyembah berhala. No Israel. Belum ada orang Israel. The land of Israel is Canaan. Ya, tanah Israel itu disebut Kanaan dulu. So when God tell Abraham, take your family, go from Ur Kasdim, and I will show you the promised land. He bring him to this land, but the people that live here were Canaanites. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk membawa keluarganya, datanglah ke tanah yang akan aku tunjukkan kepadamu, ke sini, ya, ke tanah Kanaan. And from Abraham, we have Dari Abraham ini ajaran monoteistik atau ajaran satu Tuhan, ya. Nggak mengenal berhala lagi. Believe only in one God, the God of Israel, Allah. Percaya Elohim, Adonai, satu Jehovah. Tuhan, Yehova, Yahweh, Elohim ya. And when Abraham comes, he's not only Abraham, he's got a big flock of people, yeah, that move after him. He was a leader of a very big tribe. Ketika Abraham datang ke sini, dia itu bukan sendirian, tapi banyak membawa rombongannya ya. The Hebrew. Yang disebut Ibrani.
And Orang-orang Yahudi Ortodoks melakukan ibadah itu hanya di luar daripada kuburan patria ini atau ketiga bapak ini atau Abraham, Ishak dan Yakub serta istrinya. Nah, kita lihat seorang Yahudi Ortodoks kan sembahyang di sini sambil membaca Talmud ya. Dan juga satu. Oke, ini. Nah, juga ya. Jadi tempat ini memang diklaim juga oleh orang Muslim sebagai tempat di mana bapak mereka juga Abraham. Karena mereka menganggap bahwa mereka datang dari Hagar, ya, Hagar. Dan mereka berhak katanya juga atas tempat ini. Nah, kalau orang Yahudi sudah pasti karena Abraham adalah bapak leluhur mereka. Ya, dan ini bangunan kuburan ini dibangun oleh Raja Herodes. Dibangun pada zaman Raja Herodes. Nah, jadi sudah pasti juga Tuhan Yesus dulu pernah datang di sini sebagai orang Yahudi untuk melakukan ibadah, karena tempat ini merupakan ibadah yang tersuci kedua setelah tembok ratapan. Ya, kami sekarang masuk di dalam kompleks pekuburan ini. Ada tulisan-tulisan Yahudi banyak ya. Ini adalah kuburan Bapak Abraham dengan istri. Kuburan Bapak Abraham dengan istri. Ini ada tulisan-tulisan berbahasa kitab Torah bangsa Yahudi di dalam sini. Tempat kuburan Lea. look, everybody. Lea, It's beautiful. istri daripada Yakub. Yakub. Lea. Lea. Jama wanita. Ini istrinya Lea, ya. Lea. Kita lihat orang Yahudi semuanya. Kuburan dari Bapak Yakub. Ya, ini diberikan tanda masuk. Ada batu stone ya di dalamnya. Ya, bagian dari sisi lain daripada Makpela. Oke. Ini adalah kuburan Bapak Abraham. Ya, kita lihat ini adalah di sini dia dikuburkan. Lihat di dalam ini ada batu ya, stone ini melambangkan, tapi kuburannya itu jauh di bawah. Adalah kuburan istrinya Sarah. Ya. Di dalam tampak ada batu. Di sinilah Sarah dikuburkan. Tulisan Yahudinya ya. Nah, kita lihat ada seorang Yahudi datang sini juga berdoa. Ini adalah tulisan Yahudi lah, saya tidak mengerti artinya apa. Tapi yang jelas ya, tertulis. Ya, ini masih di dalam kompleks pemakaman Patria Abraham. Ya, ini tembok yang bagian atas ini adalah masih aslinya dari zaman Crusade atau perang salib. Ini masih asli. Sementara ini masih dari zaman Herodes. Tempat ini sangat dijaga keras oleh tentara Israel. Dirampas nanti. Kami sudah meninggalkan daerah Hebron, tempat di mana tadi Patria Abraham bisa dan Yakub dikubur bersama istri. Ini masih daerah Hebron, bukit-bukit. Nah, ini sebelah kanan kiri ini settlement atau pemukiman Yahudi ya. Mereka mencari satu nama lain untuk daerah ini. Mereka mengingat satu bangsa yang pernah bermukim di tepi pantai di daerah ini, yaitu bangsa Filistin. Filistin itu kan bangsa pelaut, Bapak Ibu. Mereka bermukim di Gaza, Ekron, Gad, dan Askelon Filistin karena
Mereka tahu saat itu bangsa Filistin zaman itu sudah tidak ada, sudah punah. Mereka cuma pakai namanya saja. Akhirnya diambil nama Filistin itu, daerah ini menjadi Provinsia Syria Palestina atau Palestina disingkat. Nah, nama itu melekat sampai masa dari tahun 70 Masehi sampai tahun 1908, 2000 tahun, ya nama daerah ini Palestina karena orang Romawi itu. Nah, secara otomatis orang yang masuk keluar tinggal di daerah ini jadi orang apa? Orang Palestina, Bapak Ibu. Ya, jadi orang Palestina itu ya orang-orang Arab itu pendatang ya. Nah, mereka kan jauh selalu mentok-mentoknya ke sini. Ya karena Israel menjajah Palestina gitu. Seperti itu, Bapak Ibu. Kami sudah akan memasuki tempat kelahiran Yesus di kompleks ini. Di sini adalah tempat yang banyak sekali dikunjungi para turis yang dari luar. Nah, di sini merupakan tempat kelahiran Tuhan Yesus. Telah berdiri sebuah gereja Ortodoks, ya, gereja Ortodoks didirikan di sini untuk memperingati tentang tempat kelahiran itu. No obligation. 2 months no. Okay. Okay, let's do it quickly. Sekarang menuju mau masuk ke dalam bangunan ini. Cuma karena ya gereja tempat Yesus dilahirkan, hanya kami harus mengantri karena begitu padatnya pengunjung yang datang ke tempat ini, dan ini merupakan tempat penting yang selalu dikunjungi para peziarah dari berbagai macam negara. Ya, kalau kita lihat juga ini dari beberapa negara-negara lain datang ke sini ya, datang ke tempat ini untuk melihat tempat di mana Tuhan Yesus dulu dilahirkan. Bangunannya cukup tua ya. Kami mau masuk ke dalam bangunan ini, ya kita lihat. Agak sempit memang. Ya, kita lihat. Agak sempit sehingga kami perlu tunduk untuk masuk ke dalamnya. Oke. Ya, inilah tempat Tuhan Yesus dilahirkan dalam. Ya, kita masuk ya. Oke deh. Nah, yalla. Sudah masuk. Ya. Nah, ini ada pintu lagi. Kami masuk. Nah, ini pemandu kami. Kita lihat di sana. Ya. Begitu banyak peziarah yang datang di tempat ini. Lihat. Peziarah cukup banyak datang di tempat ini, Bapak Ibu. Oke, ini di dalam tempatnya gereja Ortodoks ini. Oke, dan sekarang kami mau masuk ke dalam gua lagi, ya, karena ini ada sudah melewati 3 pintu yang ini 3 pintu. Oke. Kami masuk ke dalamnya, Bapak Ibu. Ini sedang mengantri cukup panjang ya. Kami paling belakang, dan pada kesempatan ini saya mengambil beberapa gambar. Lihat ya, jadi bangunan ini disanggah oleh beberapa tiang. Tiangnya ini banyak sekali ya. Banyak sekali tiang ini. Barangkali kalau dihitung mungkin lebih daripada 20. Ya, 20 tiang ini. Penyangga daripada gereja Ortodoks ini yang dibangun untuk memperingati disinilah tempat Yesus dilahirkan, di kandang Bethlehem ini. Ya. 2012 tahun yang lalu. Ketika itu kita semua sama-sama mengetahui bahwa Maria mencari-cari tempat, namun tidak ada, semuanya penuh. Akhirnya dia melahirkanlah di tempat ini. Tempat ini, Bapak Ibu, bukan kandang yang kita biasa lihat di Indonesia. Artinya ya ada atap-atapnya, ada penyangga, tapi ini dari sebuah gua gitu, dari gua ya. Memang dulu-dulu orang-orang sering masuk itu tempat-tempat kandang itu biasa dibuat dari gua. Oke. Nah, ini masih lantai asli ya, masih lantai asli daripada tempat ini ya, memang sengaja dipertahankan.
lantai asli daripada tempat ini. Ya, antrian para peziarah untuk memasuki tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan di kota Bethlehem ini. Pendeta-pendeta, pastor ya, romo-romo di gereja Ortodoks ini ya, memakai pakaian hitam. Iya. Nah, itu kalau Bapak Ibu bisa kelihatan pakaian hitam dengan jenggot yang panjang-panjang mirip Osama bin Laden. Ya. Nah, ini Bapak Ibu cewek-ceweknya semua juga cantik-cantik semuanya. Ini harus kelihatan tua. Pasti dong. Kadang-kadang tidak dari atas saya. Seperti gua ya, gua memasuki. Kami sama tim Stella sudah sama-sama ada di dalam grup Stella. Di sini tempat palungan. Ini tempat palungan. Tempat palungan di sini dulu di palungan daripada Tuhan Yesus diletakkan, dan palungan itu sekarang sudah dibawa ke Roma oleh ya disimpan di Museum Roma Vatikan. Ini tempat kelahiran Tuhan Yesus. Ini ada lambang. Inilah tempat kelahiran Tuhan Yesus. Inilah suasana di kota Bethlehem ya, di mana tempat Tuhan Yesus dilahirkan. Kami telah mengunjungi tadi gereja Nativity, atau gereja di mana ditandai sebagai tempat di mana Tuhan Yesus dulu dilahirkan. Lihat, ini bisa terlihat dengan jelas. Di sini mayoritas orangnya orang Palestina. Di sini mayoritas orang Palestina. Kami akan kembali ke bis. Rombongan akan kembali di bis. Di sini banyak souvenir-souvenir. Lihat, ini keadaan di Bethlehem ya. Oke. Sambil menunggu rombongan yang lain, ini saya sedang memperhatikan, ini adalah Bethlehem Bus Terminal ya, lihat. Bethlehem Bus Terminal ya. Jadi kami sedang menunggu teman-teman yang lain. Ini pas di depan hotel Holy Family Hotel. Nampak dengan jelas ini toko-toko souvenir ya. Bethlehem. Ini level atasnya. Ini adalah Bukit Moria ya. Ini kubah warna kuning. Saya sekarang mengambil ini dari atas kota Nazaret. Di sini banyak turis ya yang memotret wilayah sini. Lihat. Ya, kami akan menuju ke gereja Bapa kami dari tempat ini. Di sini tempat di mana Tuhan Yesus berangkat naik ke surga. Di sini tempatnya Yesus terakhir naik. Ya, di sini tempat Tuhan Yesus berangkat naik ke surga. Sini. Tempatnya ya, tempatnya dia terakhir naik ke surga dulu. Ya, ini tempatnya dia naik terakhir. Yesus naik ke surga. Terangkat naik ke surga. Oke.
Tempat inilah di mana Tuhan Yesus terangkat pertama kali ke surga. Tempat ini sekarang dikuasai oleh yang Muslim. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, kami telah sampai tempat di mana Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kami naik ke surga, di mana telapak kakimu Tuhan di tempat ini, di tempat kami berbicara hari ini Tuhan. Ini menjadi satu hal yang luar biasa bagi kami. Ini sebabnya kami terus merenung. Di tempat ini dulu Tuhan Yesus pernah terangkat naik ke surga. Nah, bangunan ini dibangun untuk memperingati kejadian itu. Dulu di sini dibangun sebuah gereja, namun sudah dihancurkan, dan wilayah ini dikuasai oleh pihak Muslim. Dulu di sini dibangun masjid, tapi sudah diubah kembali menjadi sebuah tempat peringatan itu. Dari tempat ini saya melakukan. Ini bapak kami dalam bahasa Biak ya, Biak di Papua. Ini Nadi Feba. Lihat ini pakai bahasa Biak ya, dalam bahasa Biak. Bahasa Raja belum ada nih. Ada. Itu Raja Jawa. Rama kaula ing swarga. Asma dalam keluluhurna. Raton dalam Jawa. Berarti lepat nuwun. Ngapunten dalam kados. Dene angin kaula rugi. Ngapunten kateng sami. Ya, ini doa kami dalam bahasa Biak. Inilah Tuhan Yesus mengajarkan doa kami. Ada 3 bahasa yang digunakan. Mendoakan doa Ada kami 3 kepada bahasa yang murid-muridnya. digunakan. Yang pertama itu bahasa Ibrani, itu untuk keperluan rohani, ya. Lalu yang kedua ada bahasa Aramaik, itu bahasa percakapan sehari-hari, bahasa pasar gitu ya. Yang ketiga ada bahasa Yunani sebagai bahasa internasional saat itu, seperti bahasa Inggris sekarang. Yesus pasti bisa 3 bahasa ini, ya. Kalau orang Yahudi mereka mau berdoa, mereka pasti akan pakai bahasa Ibrani atau Hebrew. Tapi kalau mereka bercakap sehari-hari satu sama lain, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami di sini, Bapak Ibu, yang ditranslate dalam berbagai bahasa. Salah satu sekarang ini adalah bahasa Paniai Papua. Lihat ini, bahasa Paniai dari Papua. Oke. Itu, ya. Bahasa Toraja, ya. Bapa kami dalam bahasa Toraja. Lihat ini. Ambeki do suruga, adi pamasolo tu sangami, dan seterusnya. Lihat sampai di bawah ditutup dengan amin. Jadi ini doa kami dalam berbagai bahasa, tapi yang saya ambil hanya beberapa saja karena kami dulu di Papua, makanya ya yang berbau-berbau Papua, dan yang terselahir di Toraja. Mudah-mudahan waktu-waktu berikut bahasa mamasa pasti ada juga. Amin. Amin. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari kita silakan melihat dan berfoto-foto. Berapa menit, Pak Aldo? Aldo duluan. Oke, lagi ya. Silakan. Kita melihat berfoto-foto. Di sini tempat yang tadi ya diajar ya. Di sinilah tempat di mana Tuhan Yesus dan para muridnya berkumpul, biasanya di dalam gua-gua untuk muridnya meminta supaya Tuhan Yesus mengajari mereka berdoa, dan dia mengajari mereka doa Bapa kami yang sudah di shooting tadi di luar. Ini adalah kompleks bahasa. Disinilah awal dimana mula-mula Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya melakukan doa Bapa kami.
ya di kompleks ini. Tempatnya dia mengajar itu di sebelah sini nih, yang ada kelihatan batu. Saudara boleh lihat seluruh yang tertulis di dinding ini doa Bapa kami dalam berbagai bahasa, berbagai negara, terutama Indonesia, ada juga berbagai suku. Sudah dalam bahasa Biak yang sudah kita shooting tadi. Oke. Ini tembok-temboknya. Di tempat ini untuk mengunjungi Taman Getsemani. Taman Getsemani. Ya, ini Oma dengan saya sekarang akan menuju ke Taman Getsemani. Ya, sekarang kita jalan. Ini adalah pohon zaitun. Pohon zaitun yang sepertinya umurnya sudah tua ya. Tuh ini yang paling tua nih. Tua pohon zaitun. Inilah Taman Getsemani. Lihat. Jadi waktu Yesus berdoa di taman ini, pastilah pohon ini sudah menjadi saksi gitu ya. Pohon zaitun itu nggak pernah mati, Bapak Ibu, kecuali akarnya dibakar. Ya, kalaupun dipotong-potong seperti ini nanti dia tumbuh lagi. Dan umurnya nggak mati, artinya dia umurnya tua sekali terus. Ada banyak pohon di sini yang tua-tua umurnya, lihat di sana. Nah di gereja ini Bapak Ibu ini disebut gereja Church of Agony atau Basilika Sakrat Maut atau gereja segala bangsa karena pembangunannya mendapatkan dana dari berbagai macam negara di dunia. Di gereja ini di Taman Getsemani ini terdapat sebuah gereja yang disebut gereja segala bangsa karena dibangun atas sumbangan berbagai negara sehingga disebut demikian. Jadi namanya sekali lagi gereja segala bangsa. Ini masih terlihat Taman Getsemani. Ini umur pohon ini diperkirakan kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Jadi Tuhan inilah yang kami menjadi saksi dulu bahwa Tuhan Yesus pernah ada di taman dulu, tempatnya Tuhan Yesus bersembahyang. Kalau kita mendengar cerita di Alkitab, di sinilah Tuhan Yesus bersembahyang di gereja di Taman Getsemani. Terus kami di sinilah tempatnya, batu ini, tepat di depan altar ini. Dulu altar ini tidak ada, ini kan dulu taman. Taman, dan di tempat inilah Tuhan Yesus sembahyang ketika itu. Inilah pintu taman masuk Taman Getsemani.